Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Anwar Orlando, mahasiswa program studi informatika dari Universitas Katolik Sekuritas. Jadi melanjutkan yang kemarin, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan practice programming atau istilah codingan atau yang dibuat ya, yang dimana digunakan untuk pembuatan model yang nantinya akan diintegrasikan ke dalam website agar bisa digunakan untuk melakukan prediksi. Nah, untuk tahap pertama itu di sini dimulai dengan pemuatan data atau pengimporan data. Nah, di sini saya menggunakan dari Google Colab ya, dan data yang sudah saya kumpulkan dalam bentuk XLSX atau dari data Excel itu saya import ke dalam Google Colab dengan nama file dataset yang sudah saya tampilkan. Nah, di sini data yang saya sudah masukkan itu coba dibaca oleh program apakah dataset sudah berhasil dimuat, dan selanjutnya data yang sudah berhasil dimuat itu dicoba untuk ditampilkan berupa narasi dan judulnya untuk melihat apakah data sudah sesuai yang digunakan dan sudah dapat digunakan untuk pembuatan model. Nah, selanjutnya setelah tahap pengimporan data, nah di sini saya coba untuk melihat tabel-tabel yang ada untuk judul, narasi, penulis, tanggal terbit, dan link yang digunakan. Selanjutnya itu di sini saya melakukan import NLTK untuk stopword dari Kampus Bahasa Indonesia. Selanjutnya, nah di sini untuk pembuatan modelnya. Nah di sini diimport library yang digunakan Pandas, NumPy, Tensor, yang dimana nanti digunakan untuk pembuatan model LSTM yang saya buat ini. Nah, di sini adalah konfigurasi atau tuning yang saya gunakan dengan ada data yang digunakan, max length text atau maksimal panjang teksnya, dan maksimal panjang untuk hasilnya atau judulnya, page size-nya, efforts, letter dim, dan embedding dim ini saya gunakan. Selanjutnya setelah dibuat konfigurasi, itu masuk pada bagian pre-processing atau pembersihan data. Di persiapan data ini di sini dilihat bahwa yang digunakan itu adalah narasi dan judul saja ya dari tabel yang digunakan, yaitu khusus untuk inputannya narasi dan nanti yang akan menghasilkan judul untuk di training dengan data yang ada. Setelah itu dimasukkan stopword yang sudah diimportkan tadi. Nah, di sini ada tahap cleaning, pembersihan data, merubah semua huruf besar menjadi huruf kecil, menghapus uh, angka yang ada dan simbol-simbol yang tidak digunakan. Selanjutnya itu masuk pada bagian stopword, dan setelah itu, nah di sini dibuat token khusus yang dimana token yang sudah dibersihkan untuk narasi dan token yang sudah dibersihkan untuk judul dibuat terpisah. Nah, setelah itu di sini saya membuat perbandingan untuk split datanya itu dengan perbandingan 80 10 10. Nah, di sini untuk 80 data train, 10 data test, dan 10 data validation. Nah, di sini saya gunakan 10 data validation ini untuk meningkatkan hasil akurasi. Tapi pada umumnya biasa digunakan itu perbandingan 80-20, 80 data train dan 20 data test. Selanjutnya setelah di split data, saya ini masuk pada bagian tokenisasi, di mana pada data-data yang sudah ada itu diubah menjadi token-token agar nantinya dapat diproses untuk pembuatan model. Nah, di sini dibuat dua token terpisah, yaitu untuk token narasi dan token judul. Selanjutnya, setelah token berhasil dibuat, itu tahap selanjutnya adalah pembuatan model. Nah, di sini tahap pembuatan model yang pertama itu ada tahap encoder, merubah token-token yang sudah ada itu menjadi angka-angka. Dan selanjutnya di sini dimasukkan encoder untuk LSTM-nya. Nah, di bagian LSTM ini digunakan bidirectional atau pembacaan dari depan ke belakang dan dari belakang ke depan, supaya untuk model itu dapat lebih memahami teks yang digunakan sebagai inputan atau sebagai data latih. Nah, selanjutnya dilakukan proses decoder.
Lalu karena di sini saya menggunakan attention based LSTM, jadi saya menggunakan attention layer yang digunakan untuk melakukan pembuatan dan memberikan fokus-fokus tertentu pada setiap kata-kata yang ada untuk menghasilkan judul nantinya. Sini lalu dimasukkan juga output layer untuk menampilkan hasilnya, dan di sini melakukan optimasi menggunakan Adam, dan setelah data dilatih di training yaitu masuk pada tahap bagian evaluasi. Nah, di sini untuk bagian evaluasi saya menggunakan tes akurasi dan tes loss, dan nanti ada evaluasi menggunakan rock score juga nantinya. Lalu ini reference untuk setup untuk digunakan agar model itu siap digunakan dan diintegrasikan ke dalam framework Django nantinya. Lalu selanjutnya itu sebelum saya masukkan pada tahap pengujian langsung, nah di sini saya melakukan uji coba sederhana melalui program ini dengan memasukkan sebanyak 10 uji prediksi melalui model. Nah, ini untuk hasil trainnya, di mana untuk hasil akurasinya itu sebesar 73,46%, yang terlihat cukup baik ya, dan untuk lossnya sebesar 2,006. Nah, di sini untuk judul yang diprediksi, dimana kalau kita lihat itu hasilnya masih kurang baik dan belum sesuai dengan konteks atau isi dari narasi berita tersebut. Dari sini kita bisa lihat, dan di sini juga ada UKN atau unknown ya, berarti ini ada kata-kata yang tidak terdeteksi atau tidak masuk dalam kamus bahasa Indonesia. Jadi menghasilkan kata-kata UKN ini atau unknown. Nah, di sini selanjutnya dari proses yang sudah dibuat, itu saya coba untuk melihat hasil rock score-nya untuk menilai hasil dari judul yang dihasilkan antar kata per kata atau secara keseluruhan. Nah, di sini rock score yang dihasilkan itu untuk rock 1 itu sebesar 12,84%, rock 2 sebesar 2,45%, dan rock L-nya sebesar 12,30%. Di mana menunjukkan hasil 12% di rock 1 untuk hasil dari kata itu masih cukup kecil ya, dengan angka 12%. Rock 2-nya untuk 2,45%, yang berarti hubungan antar kata itu masih kurang baik juga ya, karena hasilnya hanya sangat kecil 2%. Dan untuk rock L atau hasil secara keseluruhan itu 12,30%, yang menunjukkan juga bahwa memang untuk hasil teks yang dibuat atau hasil prediksi judulnya itu masih kurang baik juga. Oke, setelah dibuat hasil evaluasi rocknya, nah di sini dibuat model disimpan dalam bentuk file H5. Nah, di sini yang model yang sudah kita latih, sudah buat, kita simpan, yang nantinya akan dimasukkan ke dalam framework Django untuk diintegrasikan ke dalam website. Nah, di sini saya akan menunjukkan ini untuk bagian dari framework Django-nya. Nah, di sini dimana untuk bagian modelnya sendiri itu saya buat folder yang berisikan model LSTM sendiri, selanjutnya untuk konfigurasi JSON-nya, dan untuk tokenizer judul dan tokenizer narasi yang sudah dipecahkan dalam token-token. Lalu token yang sudah dimasukkan ke dalam framework ini saya masukkan ke dalam views.python ini, yang dimana di views inilah proses untuk prediksi itu berlangsung. Di sini dimasukkan modelnya, ketentuan-ketentuan untuk penginputannya, dan proses-proses untuk yang akan ditampilkan nantinya itu dimasukkan dalam views. Lalu bagian terakhir itu bagian index HTML, atau ini bagian untuk tampilan websitenya itu sendiri ya. Jadi di sini saya menggunakan untuk tampilannya itu saya hanya menggunakan CSS saja karena tampilannya sederhana, namun tetap bisa digunakan dengan baik dan
juga dapat menampilkan hasil yang sesuai juga. Nah, di sini kita bisa lihat langsung untuk websitenya. Nah, di sini untuk websitenya, ini saya sudah lakukan pengujian. Saya masukkan inputan data berita, berita pendidikan, dan bisa dilihat ini memiliki hasil yaitu opini pendidikan di diri dan terjadi perulangan di hasil prediksinya, dan untuk hasilnya sendiri pun masih terbilang belum sesuai konteks dari inputan beritanya. Nah, dari sini ini memiliki permasalahan itu pada bagian LSTM-nya. Nah, di sini ada yang namanya attention layer atau lapisan attention, ya, dimana tugas attention layer ini untuk mencari kata di narasi berita yang penting untuk dijadikan judul. Jadi si attention layer ini mencari kata-kata kunci atau kata-kata penting yang bisa dijadikan judul. Nah, tapi untuk mekanisme attentionnya sendiri di sini masih mengalami seperti amnesia atau lupa ingatan dia. Jadi dia bisa menghitung bobot, tapi dia melupakan bagian teks yang penting itu di bagian mana untuk diterjemahkan sebelumnya. Nah, dari situlah akibatnya uh, si decoder LSTM-nya ini uh, sulit untuk mencari kata-kata selanjutnya dari model yang sudah dibuat untuk kembali menyoroti kata-kata selanjutnya, dan yang menyebabkan itulah akhirnya kata-kata yang dihasilkan itu berulang. Nah, jadi kalau di sini kita lihat ada kata di-nya dilakukan perulangan. Jadi model itu menelan kata-kata di itu, jadi menerima kata di, terus dia menemukan kata di lagi, dan akhirnya kata itulah memiliki bobot yang sama, dan dari siklus itulah yang menciptakan akhirnya token-token itu memberikan bobot yang besar kata-kata itu, dan pada hasil prediksinya kata-kata itulah yang ditampilkan. Jadi permasalahannya ini adalah pada bagian decodernya yang menyoroti kata-kata itu secara berulang. Nah, dan untuk penyebab selanjutnya itu pada teknik di mana kalau misalnya LSTM ini mempelajari model itu dari awal sesuai dengan input dataset yang kita gunakan, ya. Jadi pada saat proses training, model LSTM ini masih sulit untuk mempelajari, ya. Jadi teknik teacher forcing ini, model dalam menebak kata itu masih sulit untuk dipelajari gitu. Jadi memang artinya bisa dibilang LSM ini dalam menentukannya itu masih menebak-nebak, sehingga akhirnya kerusakan hasil yang diberikan itu dari model yang gagal untuk mempelajari data dan akhirnya hanya menebak begitu. Dan bisa kita lihat di sini bahwa hasil masih belum sesuai, namun memang model ini bisa berjalan menampilkan judul, tapi untuk judul yang dihasilkan sendiri memang masih kurang baik. Mungkin sekian untuk penjelasan saya terkait dengan practice programming untuk pembuatan project ini. Sekian dan terima kasih.